Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, baik yang ada di gedung gereja, di rumah masing-masing, ataupun di manapun berada. Kiranya kita dalam keadaan sehat selalu. Marilah kita mulai ibadah malam Natal pada malam hari ini untuk menyambut Raja Damai yang telah lahir. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, pada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan. Dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini
adalah malam di mana kita mengingat kembali peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita. Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera-Nya menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir.
Penasihat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Selamat tidur. Murid sekolah minggu mulai berlatih sandiwara. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Panitia Natal sudah menghitung 800.000 untuk konsumsi, 300.000 untuk dekorasi. 2000 tahun sudah berlangsung. Pikiran membayangkan salju menutupi cemara. Natal diromantikkan jadi figura, atau dijadikan peringatan zaman purba. Gembala di padang Efrata, 3 orang majus dengan unta. Itukah isi berita kedatangan Yesus? Juru Selamat bukanlah bayi di Bethlehem, tapi rabi di Yerusalem, yang memaki kemunafikan, yang solider dengan si buangan. Pengikutnya disuruh melanjutkan, mempraktekkan keadilan, memprotes jika kekuasaan disalahgunakan, menyediakan hati di mana solidaritas diperlukan. Itulah Shalom. Natal lagi. Sudah 2000 tahun Shalom dimulai. Tapi mana Shalom? Seorang sopir taksi dirampok di Bungur. Di Selipi, seorang pemuda tergeletak ditembak dari jeep yang terus kabur. Di Sini Selundup,
di sana korup. Seorang guru sekolah dasar menghitung dan melamun, memegang hadiah jeripayah setahun. Hitungannya tidak sukar. Uang 50 ribuan, 5 lembar. Malam Natal lagi. Malam damai di bumi. Itulah juga kata sang letnan di dataran Golan. Damai di bumi, tulisnya kepada keluarga dan taulan. Besoknya, ia membom lagi. Gedung itu ramai padat. Selamat, selamat. Orang duduk, berdoa menunduk. Christmas dinner dimulai. Tak jauh dari situ, dalam sel kantor polisi, para tahanan duduk terpaku, sepi, lapar. Natal, bel alarm yang mengejutkan. Shalom itu, teruskan. Tapi pengikut Kristus lebih senang diayun lagu tenang. Sunyi senyap, dunia terlelap. Tahun ini pun, Natal cuma peringatan zaman dulu. Cuma upacara ibadah. Cuma urusan rohani pribadi. Malam Natal, malam senyap, dan pengikut Kristus terlelap. Selamat malam pengikut Kristus. Selamat malam gereja. Selamat tidur. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born.
for yonder's praise, a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Berbahagialah kita semua orang-orang yang menaruh harapan dan percaya kepada Sang Juru Selamat. Inilah warta anugerah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir Juru Selamat, itu berita agunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis
susur di hatimu, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Allah yang rahmani dan rahimi, Engkau yang telah hadir dalam hati kami untuk menuntun langkah kami, bahkan menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Engkau juga yang telah berfirman kepada kami, umat-Mu, melalui kitab suci. Terangi hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus supaya kami mampu mengerti dan memahami kehendak-Mu, mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan kitab suci dan mendengarkan refleksi malam kudus. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagia kita semua yang mendengar dan yang percaya dan yang setia melakukan firman Allah. Haleluya. Jemaat dan saudara serta saudari dimanapun saudara berada. Pada malam kudus hari ini tanggal 24 Desember 2020, kita dihantar dengan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Adapun tema refleksi malam kudus terambil dari Lukas 2 ayat 12. Firman Tuhan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara dan saudari sekalian, dunia mistis penuh dengan tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut dipercaya sebagai petunjuk dari the supreme being, yaitu kekuatan atau ada yang lebih besar, bahkan tidak menutup kemungkinan tanda-tanda itu diberikan oleh Tuhan atau Allah. Dalam konteks masyarakat, dalam budaya mistis, ilmu pengetahuan didominasi oleh antara lain astronomi, ilmu tentang bintang-bintang. Salah satu contohnya misalnya horoskop juga. Ilmu sihir, ilmu tenung, bahkan ilmu untuk menafsir mimpi dan lain-lain. Sedangkan dalam dunia sastra didominasi oleh mitologi, cerita-cerita mitos, novel atau film-film horor, dan cerita-cerita tentang hantu, lelembut, peri, dan lain-lain. Intinya, mengapa dalam dunia mitologi atau dalam dunia mistis, ya, tanda sering dianggap sebagai sesuatu yang penting? Karena manusia adalah makhluk yang bertanya. Jadi Anda dan saya meskipun hidup di dalam budaya postmodern, pada dasarnya sama. Kita adalah makhluk yang bertanya. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas dengan dirinya. Selalu ingin tahu dan terus berusaha ingin menjangkau yang lebih. Dan itulah realitas hidup. Lalu apa yang unik dari cerita Natal?
Setelah sekian tanda diberikan, mulai dari nubuat para nabi sampai temuan para astronom, dalam Alkitab disebut ada orang Majus dari Persia ya, yang melihat bintang besar di timur. Katanya ini tanda bahwa seorang raja baru lahir, raja yang penuh kuasa. Pada akhirnya tanda yang paling realistik adalah sebagaimana dikemukakan dalam Injil Lukas pasal 2 dan ayat 12 tadi. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itulah kata malaikat kepada para gembala di Efrata. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin atau kain pembalut, kain pembungkus bayi untuk bedong, dan terbaring di dalam palungan, tempat menaruh pakan hewan. Itulah tandanya, tanda yang sangat realistik, sangat nyata. Dan siapa itu? Yesus, Sang Raja Damai. Refleksi Natal tahun ini mengajak kita semua untuk melihat kehidupan secara realistik. Itulah tanda yang paling jelas juga kehidupan kita saat ini, termasuk ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan karena situasi pandemi. Bertanya tentang mengapa Yesus lahir di kandang bersama kambing domba itu baik, bahkan mungkin menghasilkan banyak interpretasi atau tafsiran. Tapi menerima kenyataan bahwa Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, lahir di kandang, dibungkus dengan kain lampin. Itu kenyataannya. Itu lebih baik. Begitu pula menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup saudara. Menerima kenyataan yang kita alami bahkan dalam kesulitan dan kesusahan. Menerima kenyataan itu jauh lebih baik daripada hidup di dalam mimpi dan angan-angan. Selamat merayakan Natal, damai di bumi, damai di hati. Amin. Satu hal yang pasti, pilu dalam hati pada ayah dan ibu sudah dirasakan setidaknya dalam setahun penuh ini. Juga pada anak pertama yang menjadi tulang punggung keluarga. Pada malam menjelang Natal,
Seorang ibu dengan pilu berkata, "Nak, tak apa ya. Kali ini hanya ada baju lama." Pada malam menjelang Natal, seorang ayah dengan sabar berkata, "Nak, tak apa ya. Kali ini kita hanya bisa merayakannya di rumah." Sesak tiada henti, mau tak mau mereka terima dengan lapang dada. Pada kondisi seperti ini, mereka seperti berada di hutan rimba, hampir tersesat, kehilangan arah. Maka berharap pada Tuhan adalah pasti. Sang Juru Selamat memanglah satu-satunya penguat. Dalam kelut kami bertelut. Dalam doa kami bersujud. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Karena kami percaya bahwa Ia merangkul umatnya yang bersedih di hari Minggu maupun pada hari lahirnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan mempersiapkan lilin di rumah masing-masing. Kita akan masuk pada prosesi penyalaan lilin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 1. Yesus Kristus Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem, di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Sambil kita menyalakan lilin Natal, mari kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Sunyi senyap, dunia
kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dengan meletakkan tangan kanan di dada sebagai tanda kesungguhan bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami boleh duduk bersama di tengah-tengah keluarga untuk mengingat dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Lahirlah juga di dalam hati kami ya Tuhan, supaya setiap kami yang merasa gelisah boleh dikuatkan, supaya kami yang sedang berduka boleh dihiburkan, dan setiap kali kami merasakan penderitaan, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi, kami dimampukan untuk menjalaninya dengan berani. Karena kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Tuhan menyertai kami, Immanuel. Ya Tuhan, pada malam yang indah ini, kami menyanyikan bersama Malam Kudus untuk mengingatkan kepada kami peristiwa kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau dari kemuliaan hadir di dalam kehinaan. Engkau sang terang sejati, berkenan menyinari dunia yang gelap ini. Biarlah kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, supaya kami hidup dan kami dapat menjalaninya dengan berhasil. Doa kami bagi seluruh masyarakat, bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkatilah upaya bersama yang sedang dilakukan, bahkan bukan hanya oleh kami bangsa Indonesia, tetapi juga oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tuhan kiranya menolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga hendak menyambut tahun baru beberapa minggu yang akan datang. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami senantiasa memiliki harapan-harapan yang baru dan hidup secara realistik. Terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa suatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari diri kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8-9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam Natal yang kami rayakan saat ini. Walau kami tidak bisa bersama-sama berkumpul di gerejamu ini dan berada di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengubah sukacita malam Natal ini. Karena kami tahu Engkau memang nyata bagi kami, bukan hanya seorang bayi yang lahir di Bethlehem, tapi adalah juru selamat yang memberikan kami damai sejahtera. Dan biarlah damai dan sejahtera-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dapat menjadi damai bagi sesama kami. Bukan karena semua keadaan sama persis seperti yang kami harapkan, tapi karena berkat-Mu sungguh nyata bagi hidup kami. Dengan penuh sukacita kami datang membawa persembahan. Kiranya Tuhan suci dan kuduskan persembahan ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Amin. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Dia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mazmur 96 ayat 10 sampai 12. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Raja-Mu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jangan lurus menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, bersyukurlah hai dunia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat kekasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi,
Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia, sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Amin. Majelis dan segenap yang bertugas pada ibadah malam kudus mengucapkan selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada hari Natal 25 Desember tahun 2020. Tuhan memberkati.